Tim U20 itu saudara-saudara hakikatnya adalah pembinaan. Jadi nggak usah dikasih beban berlebihan, nggak usah dikasih beban untuk menang, untuk juara. Nggak usah Indra Safri diminta untuk menghadirkan piala yang banyak, menang 10-0, nggak usah. Karena ini nanti saudara-saudara, masa depan mereka pasti panjang. Lebih baik jelek di tim junior, di U20, di U17 daripada loyo di senior. Sejarah sudah membuktikan. Evan Dimas gimana kabarnya sekarang? Bagas Bagus, bagaimana kabarnya? Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa, kalau saudara-saudara mengikuti komentator gadungan sejak lama, pasti saudara-saudara tahu bahwa komentator gadungan memulainya dari dari mobil saudara-saudara, dari mobil. Kemudian karena banyak komplain dari saudara-saudara katanya bahaya, akhirnya ya sudah diam di dalam rumah. Tetapi yang tetap konsisten dan tidak berubah adalah kita akan membicarakan sepak bola di seputaran negara-negara Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, timnas U20 ini ya, U20 asuhan Indra Safri ini kan sedang berjuang untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan di kualifikasi piala kualifikasi Piala Dunia dalam tajuk Piala Asia U20 tahun 2025. Piala Dunia U20 tahun 2025, Piala Asia U20 tahun 2025 yang akan diselenggarakan bulan depan. Dan untuk menghadapi itu, pasukan tim itu sedang menjalani pemusatan latihan dan pertandingan uji coba pemanasan di Sidoarjo dalam tajuk Mandiri Under 20 Challenge Series. Dan sayangnya hasilnya tidak terlalu menggembirakan karena kita menghadapi lawan yang cukup tangguh dan kita kalah saudara-saudara. Itu adalah dua lawan yang nanti juga akan ikut Piala Asia, sementara India yang dihadapi di pertandingan terakhir itu nggak ikut Piala Asia. Dan ya permainannya kalau kita lihat ya memang begitulah. Sejak dulu cara bermainnya Indra Safri kan begitu-begitu aja, monoton, kemudian tidak banyak taktik, tidak banyak strategi, kemudian ya hanya mengandalkan, ya pokoknya begitulah saudara-saudara sudah bisa menilai sendiri, sudah bisa tahu sendiri cara bermainnya seperti apa. Ya dan kekalahan di uji coba itu di turnamen seperti ini, turnamen uji coba kan ini memang uji coba dirancang dalam bentuk turnamen untuk menyesuaikan nanti ketika Piala Asia yang sebenarnya itu kan juga sistemnya turnamen seperti itu. Jadi ya nikmati aja saudara-saudara, nikmati aja kekalahan itu, nikmati aja hasil pertandingannya. Kalau dia memang hasilnya kurang bagus ya kita kasih masukan saudara-saudara, kita kasih masukan, kita kritik bahwa ini timnya memang kurang bagus karena ya mau gimana saudara, ya memang materi pemainnya ya adanya cuma itu. Kan dia nggak bisa menaturalisasi anaknya Cristiano Ronaldo, anaknya siapa, Neymar, kan nggak bisa. Materinya itu ya itu dimaksimalkan dan hasilnya ya seperti, tapi ini nggak usah terlalu dipermasalahkan lah saudara-saudara, nggak usah terlalu dipermasalahkan. Terlalu dipermasalahkan saudara-saudara karena ini pertama ya ini hanya uji coba
pemanasan lah sebelum Piala Asia. Kedua, yang saudara-saudara tahu adalah ini adalah tim junior. Ini adalah sepak bola junior, tim nasional level junior. Tim apa istilahnya? Ya tim junior, saudara, development. Junior itu development. Jadi pemain junior itu, saudara-saudara, apakah itu U20, apakah itu U19, apakah itu U17, apakah itu U16, itu nggak usah terlalu banyak dibebani target, nggak usah terlalu banyak didesak untuk menjadi juara, nggak usah terlalu banyak diminta untuk bermain cantik ala Real Madrid, ala Barcelona, ala Manchester City, ala Arsenal, ala mana lagi, ala lah pokoknya. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah. Biarkan anak-anak ini berkembang apa adanya. Biarkan anak-anak ini menikmati prosesnya. Pengalaman dia bermain sepak bola di level internasional itu jauh lebih penting daripada sekedar trofi, piala atau apapun itulah. Itu nggak usah kayak begitu. Itu nggak. Yang penting adalah prosesnya, dia menikmati proses itu. Kemudian nanti pada akhirnya mereka akan menjadi pemain sepak bola yang bagus, yang berprestasi di level senior. Itu saja, saudara-saudara. Jadi, dan jangan juga meminta pelatihnya diganti di tengah jalan waktu turnamennya belum dimulai. Hanya gara-gara kalah di uji coba, hanya karena mainnya tidak bagus. Nggak usah seperti itu. Biarin aja dia berproses, karena memang kemampuannya seperti itu. Kita nikmati aja. Lagi pula sudah ikut Piala Asia di level U20, itu sudah bagus, saudara-saudara. Sudah bagus ikut Piala Asia. Kemarin dia juara di Piala AFF U19 kan. Kemudian lolos ke kualifikasi. Waktu di kualifikasi, sebelum kualifikasi Piala Asia itu juga Indra Safri ini, timnya Indra Safri ini juga diragukan. Banyak yang kecewa, banyak yang pesimistis setelah uji coba di Korea Selatan. Kalau saudara-saudara ingat, waktu itu sempat mengalahkan Argentina kan. Argentina U17 apa U16 ya. Itu kemudian sombong, keluar-keluar, akibatnya kalah di pertandingan berikutnya. Tetapi di turnamen yang sebenarnya kualifikasi Piala Asia itu tampil bagus, kemudian lolos walaupun waktu itu main di kandang. Perlunya kita untuk menghargai perjuangan anak-anak berapa saudara-saudara? U19, U20 ini adalah kita sudah pernah punya pengalaman di masa lalu. Kalau saudara-saudara ingat, generasinya Evan Dimas, itu kan pada waktu itu, wah, itu dipuja-puja layaknya rising star, calon bintang, ini bakal menjadi tulang punggung Indonesia, meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2022, bakal meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026, bakal dilirik Barcelona. Wah, waktu itu sempat uji coba juga dengan Barcelonanya Luis Suarez. Kalau saudara ingat, waktu itu Luis Suarez kan digigit itu, hukuman menggigit. Nah, itu lepasnya itu hukuman menggigit itu, dia sempat pertandingan uji coba lawan tim U19-nya Evan Dimas. Pelatihnya juga sama, Indra Safri. Ya, waktu itu mengalahkan Korea Selatan di Jakarta. Waktu itu Korea Selatannya Hwang Hee-chan. Nah, setelah itu kan apa yang terjadi? Nggak ada tuh bekasnya. Evan Dimas juga nggak tahu kemana sekarang. Harusnya kan dia bisa bersaing dengan pemain-pemain keturunan yang ada sekarang ini. Bisa bersaing dengan Tom Hai, bisa bersaing dengan Jay Itzes, Ragnar Uratmangun. Kayak begitu kan harusnya. Tetapi kan faktanya tidak. Hal yang sama juga berlaku pada U17, U16 yang waktu juara di mana itu ya, waktu timnya Fahri Husaini sebelum kedatangan Sintayong. Itu kan bagus Kahfi, wah, dipuja-puja kayak striker yang gimbal itu. Pokoknya dipuji-puji sebagai bagas dan bagus, kembar identik ya. Kemudian siapa lagi, Brian Aldama, kemudian siapa lagi, banyak lah pemain, saya juga udah lupa, saudara. Nah, seharusnya kan pemain-pemain itu sekarang inilah yang seharusnya menjadi tulang punggung tim nasional Indonesia. Tetapi kan faktanya nggak ada satupun yang kemudian eksis, tinggal Hernando. Hernando, saya ingat kipernya Hernando. Hernando pun sejak kedatangan Martin Pas juga
juga begitu kan. Nah, jadi artinya apa saudara-saudara? Artinya ya junior-junior aja, nggak usah terlalu dibebankan hal yang aneh-aneh, nggak usah diberi pujian yang berlebihan, nggak usah juga dikritik habis-habisan, nggak usah saudara-saudara. Jadi perlakukan mereka santai saja seperti apa yang seharusnya. Menghargai pemain muda itu penting saudara-saudara, karena sepak bola adalah, kalau nggak ada pemain muda ya sepak bola mati, nggak ada berkesinambungan. Tetapi juga harus diperlakukan secara proporsional, secara wajar, secara tidak membabi buta. Boleh kita kritik, boleh kita beri masukan, boleh kita beri saran, tetapi yang logis-logis aja lah. Yang logis-logis aja. Kalau dengan kualitas pemain seperti ini, materi pemain seperti ini, kemudian pengalaman mereka juga hanya main di Liga Indonesia yang kita tahu sendiri kualitasnya seperti itu ya. Kalau suruh main seperti Barcelona, seperti Real Madrid, seperti Lamine Yamal, cara dia main ya susah saudara-saudara. Jadi begitu. Kan sekarang ini yang terjadi kan banyak yang aneh-aneh lah. Banyak yang aneh-aneh fans Indonesia. Saya nggak tahu ya itu fans bola sejak kapan. Apakah dia FOMO, apakah dia apa, saya nggak tahu. Tetapi kan selalu tuntutannya selalu berlebihan. Harus menang lah, harus main begini begitu, seolah-olah dia seperti apa namanya, seolah-olah dia seperti ini, apa pelatihnya yang mengerti. Ya itu kan kayak begitu nggak perlu saudara-saudara, nggak perlu, karena ya biarin aja ini berkembang, kemudian petik hasilnya itu nanti di senior. Di seluruh dunia itu juga begitu saudara-saudara, seluruh dunia itu juga begitu. Mereka tidak terlalu peduli dengan sepak bola di level U20, U19, U17. Mereka membiarkan dia berproses, nanti baru di level senior hasilnya dipetik. Pemain-pemain seperti sekarang ini yang hebat-hebat ini tidak banyak yang bersinar waktu junior, tidak banyak saudara-saudara. Ada memang yang sudah junior itu sudah bersinar seperti Lionel Messi, juara Piala Dunia U20. Kemudian Erling Haaland itu juara Eropa kalau nggak salah, atau apalah pokoknya di Eropa U20 itu juga bagus. Tetapi banyak juga yang enggak, misalnya Cristiano Ronaldo itu nggak pernah main di tim junior Portugal. Ikut Piala Eropa, ikut Piala Dunia, tapi kemudian jadi sepak bola itu prestasinya ada di senior, di junior itu hanya pembinaan. Nah itu saudara-saudara, saya sih berharap kita menjadi supporter yang cerdas, supporter yang cerdik, supporter yang logis, realistis, tidak mudah terombang-ambing oleh kepentingan komersial. Komersialisasi stasiun televisi yang memang berharap pertandingan-pertandingan yang disiarkan tim junior itu ditonton banyak orang sehingga dia dapat pemasukan dari iklan, dari macam-macam itu, hype-nya, apa euforianya muncul kayak begitu. Padahal kayak begitu itu justru sebenarnya berbahaya bagi pemain, karena pemain akan merasa besar kepala, dia akan merasa star syndrome, istilahnya begitu saudara-saudara. Di luar negeri itu nggak ada saudara-saudara sepak bola seperti tim Indonesia gini junior ditayangin langsung, kemudian digelar di stadion yang kapasitas 20.000, kapasitas berapa puluh ribu, itu nggak ada saudara-saudara. Mereka ya main di lapangan, di apa ya, di training camp mereka, di lapangan latihan mereka, pemusatan latihan mereka yang paling kalaupun ada tribun ya kapasitasnya cuma 100, 200, 500 orang itu maksimal. Dan nggak ada yang disiarkan langsung dengan iklan yang di prime time, itu nggak ada. Di sana kalau nggak main setengah 4 sore ya main jam 6 atau malam sekali, nggak kayak di kita ditayangin. Dan itu efeknya kepada pemain, dia merasa star syndrome, dia merasa menjadi bintang, dan itu melemahkan. Dan itu pula lah yang terjadi pada generasinya Evan Dimas, ketika baru sejuara Piala AFF aja sudah di touring seluruh Nusantara, dipamerkan setiap minggu bertanding. Akibatnya ya itu, mereka menjadi besar kepala, dan ketika seharusnya tampil di senior, loyo saudara-saudara. Dan itu jangan sampai terulang kepada pemain-pemain kita yang sekarang, pemain-pemain yang U20, U17 nanti yang juga akan tampil di Piala Asia.
saya saudara-saudara, jelaslah posisi saya sejak awal. Saya mengatakan tim ini Indra Safri, timnya Indra Safri maupun tim Nova Arianto itu harus kita dukung. Itu harus, saudara-saudara, harus kita dukung. Tetapi tidak usah berlebihan, tidak usah berharap terlalu banyak. Ya kalau mereka bisa lolos ke Piala Dunia ya alhamdulillah, saudara-saudara, puji Tuhan. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nanti dicari di seniornya. Itu, saudara-saudara. Jadi biarkan mereka bermain dengan bermain gembira, senang, hatinya senang, itu aja. Nggak usah terlalu seolah-olah, kecuali saudara-saudara ya, kecuali itu adalah tim senior kayak yang sekarang ini, timnya Patrick Kluivert ini. Nah itu baru kalian tekan habis-habisan. Orang sudah didatangkan pemain keturunan yang besar-besar, yang bagus-bagus, kok hasilnya masih jelek. Sudah didatangkan pelatih kelas dunia, kok legenda sepak bola dunia, kok hasilnya masih jelek. Nah itu baru bolehlah kalian protes. Tetapi kalau junior ya nggak usah lah, ngapain. Kayak kurang kerjaan aja. Kecuali memang sengaja di setting untuk memprotes. Saya nggak tahu. Tetapi ya biarkan tim junior itu mereka berkembang, biarkan tim sepak bola, tim U20, U17, dan saya yakin kalau dari dua tim ini yang sedang bertanding di Piala Asia ini, saudara, saya yakin kemungkinan besar, peluang paling besar untuk lolos ke Piala Dunia itu ada di tim nasional U17. Kalau U19, U20 ini saya nggak terlalu yakin, saya pesimistis, saudara-saudara. Karena ya lawannya berat, kemudian jatahnya cuma 4. Kalau U17 itu jatahnya 8, saudara-saudara. 8 artinya tim yang lolos ke fase knockout itu akan lolos, dan Indonesia mendapatkan lawan yang relatif tidak terlalu berat. Hanya kalau nggak salah ini, kalau nggak salah ingat itu hanya Korea Selatan yang berat. Selebihnya 2 lagi, Afghanistan atau mana ya, atau Yaman atau mana gitu. Itu tidak terlalu berat. Jadi peluang, menurut saya, peluang untuk tampil di Piala Dunia yang paling besar itu ada di tim U17, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita bahas, semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita kita gibahin, kita bacotin. Tadi, saudara-saudara, kita bicara tentang timnas U20, Indonesia U20 yang sedang berjuang, menjalani persiapan, saudara-saudara, menjalani persiapan untuk Piala Asia U20 tahun 2025 yang digelar bulan Februari di Cina, saudara-saudara. Dan Indonesia di situ akan menghadapi lawan yang cukup berat, saudara-saudara. Ada Uzbekistan dan ada Iran. Itu adalah 2 lawan yang berat, saudara-saudara, berat. Dan dari kualifikasi Piala Dunia ini, kualifikasi Piala Asia ini, saudara-saudara, nanti akan ada 4 tim yang lolos ke Piala Dunia U20 di Chile tahun 2025 juga, saudara-saudara. Tahun 2025 di Chile. Dan ini tidak mudah, saudara-saudara. Tidak mudah, apalagi kalau kita melihat permainan Indonesia sejauh ini ya, di dalam pertandingan uji coba di Sidoarjo, saudara. Tetapi bagi saya, saudara-saudara, timnas junior ini nggak usah terlalu diberi beban, nggak usah terlalu diberi target yang tinggi-tinggi, nggak usah selalu diharapkan untuk menang, untuk bermain cantik, untuk bermain indah, untuk menang 10-0, 8-0. Tidak perlu, saudara-saudara. Tidak perlu juga dibebani target juara. Pelatihnya juga tidak perlu ditekan-tekan out, nggak usah. Kenapa? Karena junior itu adalah pembinaan. Proses, saudara-saudara, proses. Lebih baik tim itu jelek di junior, lebih baik tim itu tidak pernah juara di junior, lebih baik dia kacau di junior daripada
kacaunya di senior. Sejarah sudah membuktikan saudara-saudara, kalau saudara ingat, generasinya Evan Dimas, generasinya Bagas Bagus, itu semuanya bagus. Di junior juara berprestasi, tetapi ketika sampai di level senior, loyo kan saudara-saudara, Wang Hechan itu dikalahkan Evan Dimas di Jakarta. Sekarang dia main di Premier League. Lalu di mana Evan Dimas sekarang? Bagus Kavi, striker U17 yang katanya tajam setajam silet. Sekarang di seniornya mana? Gila. Jadi junior itu nggak usah terlalu dibebani, santai aja, nggak usah terlalu berharap dia juara, santai aja. Kita nikmati aja pertandingannya, cara mainnya kita nikmati aja, nggak usah kita beri pujian berlebihan, nggak usah kita berikan kritikan yang pedas-pedas, nggak usah. Itu mereka masih berkembang, nanti puncaknya nanti ketika tim senior, saudara-saudara. Dan saya rasa udah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan nyampah, saudara-saudara. Maksudnya jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan orang maupun negara lain. Santai aja, santai, ini hanya bola. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak membagongkan, dengan tema-tema yang jauh lebih konyol. Salam olahraga dan merdeka.